Baik, al-an kita sanata'alam al-lughah al-arabiyyah fal mawdu' qawaid. Qawaid huwa aturan-aturan. Qawaid itu adalah aturan-aturan. Jadi setiap bahasa apapun pasti ada aturan-aturannya. Apalagi bahasa Arab. Bahasa Arab itu dinamakan qawaid. Nah, qawaid itu teman-teman isinya adalah nahwu dan sorof. Nah, pernah dengar kan nahwu dan sorof? Pasti dong ya. Sami'na Baik, Ustazah. sekarang kita belajar tentang qawaid. Nah, ya, saya akan share. Ustazah, izin dulu ya. Mau salat asar. Surat Asar. Iya. Nah, Baik, syukran Ustazah. nah syukur alal wajib. Hal qara'tum darasahu fil majmu'ah? Apakah kalian sudah belajar materinya di grup? Pasti sudah ya. Baik. Al-an ista'iddu al-qalam wad daftar. Coba kalian persiapkan bolpen dan buku. Kolamun itu artinya pena dan daftarun itu buku. Bisa kita baca. Alamat itu. Oh ya, sebelumnya hal sauti wadih, suaranya jelas. Jelas ya. Mandur amla, kelihatan atau tidak? Manzur Ustazah. Manzur Ustazah. Nah, ini. Jadi dalam qawaid itu teman-teman ada nahwu dan sorof. Kita sekarang ini lebih ke nahwu. Jadi pada malam hari ini kita fokus pada bagaimana cara menyusun kalimat. Bagaimana cara menyusun kalimat. Nah, ini coba kalimat. Coba, apa sih, ada yang tahu nggak arti dari kalimat? Kata. Susunan dari kata-kata. Nah, kalimat itu susunan dari apa? Susunan Kata-kata. dari huruf ya. Jadi kalimat itu dalam bahasa Arab artinya, itu kata. Jadi beda teman-teman. Kalimat dalam bahasa Indonesia dengan kalimat dalam bahasa Arab itu berbeda sangat. Sangat berbeda. Nih, ada yang tahu nggak contohnya kalimat dalam bahasa Indonesia? Nah, gini, kalau kalimat dalam bahasa Indonesia misalnya, saya ingin pergi ke pasar. Nah, itu dinamakan kalimat dalam bahasa Indonesia. Tapi kalimat dalam bahasa Arab itu kata. Hanya satu kata, misalkan buku, daftarun, atau misalkan apa? Sedang memukul, yadribu, atau apalagi? Pena, kolamun, itu. Nah, jadi satu kata itu dinamakan kalimat dalam bahasa Arab, seperti itu ya. Jadi, antum bisa bedakan kalimat dalam bahasa Indonesia dengan kalimat dalam bahasa Arab, seperti itu. Paham ya untuk kalimat ya? Jadi kalimat itu artinya apa? Kata ya. Kata, mumtaz. Nah, kalimat teman-teman dalam bahasa Arab itu ada 3. Kalimat isim, kalimat fi'il, juga ada kalimat huruf. Nah, ada yang tahu nggak apa arti dari kalimat isim? Nama. Kata, kata benda. Nah, jadi kalimat isim kata benda. Dan yang kedua, jadi gini, kata yang menunjukkan arti benda
kata yang menunjukkan arti benda itu dinamakan kalimat isim. Nih contohnya al-kitabu, buku. Apalagi yang menunjukkan benda di sekitar kalian. Daftarun. Daftarun, apa artinya daftarun? Buku. Buku, itu benda. Apalagi? Al-Jidaru. Nah, Kolamun. aljidar, tembok, atau khimar, kerudung, dan lain sebagainya. Banyak ya, jadi kata yang menunjukkan arti benda itu dinamakan kalimat isim. Kemudian bagian kalimat yang kedua, apa tuh kalimat yang kedua? Kalimat fi'il. Ada yang tahu arti dari kalimat fi'il? Kata kerja. Kata kerja. Jadi kata yang menunjukkan arti pekerjaan itu dinamakan kalimat fi'il. Contoh, dhahaba yadhhabu, pergi. Nah, jadi kalimat fi'il ini teman-teman banyak ya. Ada kalimat fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Nah, coba ada yang tahu nggak contoh dari fi'il? Fi'il apa aja? Madhi, mudhari, amar. Apa? Kharaja yakhruju. Kharaja yakhruju, apa artinya itu? Keluar saja. Keluar. Kharaja fi'il apa? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Yakhruju Mudhari. fi'il madhi. Kharaja. Kalau dilengkapkan menunjukkan waktu. Kalau fi'il madhi itu mempunyai waktu telah. Jadi gimana lengkapnya itu artinya? Kharaja telah Kharaja telah pergi. Telah keluar. keluar. Keluar sama pergi beda ya. Kalau dhahaba itu pergi. Kemudian yakhruju. Yakhruju itu Sedang keluar. fi'il mudhari menunjukkan waktu sedang. Jadi lengkapnya gimana? Sedang Yakhruju. keluar. Sedang keluar. Mumtaz. Kalau fi'il amarnya gimana? Ukhruj. Ukhruj. Kok bisa jadi ukhruj? Ada yang tahu alasannya? Ada Ada yang tahu nggak cara membuat fi'il amar? Nggak ada ya? Mabnikan sukun. Kan sukun, ya bisa jadi. Terus, Menambah hamzah. ya, jadi siapa yang jawab ini? Lia ya? Jaringannya agak ini. Jadi cara membuat fi'il amar itu teman-teman gampang teman-teman. Yang pertama diambil dari fi'il mudhari'nya, kemudian setelah bangun huruf mudhari' itu diganti wasal ketika tidak bisa dibaca. Kemudian hamzah wasalnya itu dikasih harkat sesuai dengan ain fi'ilnya. Kalau ain fi'ilnya itu harkat dhamma seperti tadi ukhruj. Ain fi'ilnya kan ro ya. Ro-nya itu harkat dhamma, maka hamzah wasalnya juga berharkat dhamma. Hamzah wasal di mana? Hamzah wasal itu yang ada di depan u. Kemudian masukunkan huruf terakhir. Jim, huruf terakhir jim. Jadi ukhruj, gitu ya. Baik, itu hanya sekilas cara membuat fi'il amar. Nah, kita lanjut teman-teman. Kalimat huruf. Nah, kalimat huruf. Apa sih kalimat huruf? Laisa ismun au fi'lun. Alaysa ismun wa fi'lun. Jadi selain dari kalimat isim dan fi'il itu dinamakan kalimat huruf. Ada yang tahu nggak kalimat huruf itu ada apa aja? harfun jar. Nah, Mumtaz. Tuma? Banyak ya, ada huruf harf jar, harf taukid, harf jawab, huruf dan banyak lain sebagainya. Dan yang antum tahu biasanya huruf athof ya, huruf athof, kemudian huruf jar. Yang ini yang umum. Baik, ini untuk kalimat ya. Jadi kesimpulannya kalimat itu adalah kata. Kalimat dalam bahasa Arab ada 3. Kalimat isim, kata benda, kalimat fi'il, kata kerja, kalimat huruf, kalimat yang menunjukkan
huruf. Kata yang menunjukkan huruf. Seperti ila. Ila, fi, waw, ba, misalkan. Itu ya. Coba ini ada contoh. Hamidun yadhabu ilal madrasati. Coba ada yang bisa nentukan enggak? Pada lafaz tersebut, pada jumlah tersebut, tentukan isimnya mana, fi'ilnya mana, hurufnya mana. Kalimat Ini isim. Ustazah. Nah, coba langsung sebutkan. Hamidun. Hamidun ismun. Ismun, so. Yadhabu fi'lun. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari, mumtaz. Suma, Ta harfun jar. jar. Al-madrasah, Maf'ulun bih. Isim. maf'ulun bi apa? Maf'ulun bi biasanya harokatnya apa? Nasab. 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 Jar majrur. Ini al-madrasati dibaca nasab atau jar atau apa? Jar. Kasrah. Kasrah. Berarti bukan nasab Maf'ul. ya. Jadi gini teman-teman, ketika setelah huruf jar, kan ila ini huruf jar ya. Nah, setelah huruf jar pasti itu majrur, pasti berharokat kasroh. Itu ya. Misalnya ilal fasli. Nah, ilal fasli, faslinya itu berharokat kasroh. Jadi ketika diawali huruf jar pasti setelahnya itu berharokat kasroh. Paham ya? Jadi Hamidun yadhabu ilal madrasah. Apa artinya? Hamid pergi. Hamid pergi ke sekolah. Hamid sedang pergi ke pergi ke sekolah. Oh ya. Mas Tamir. Nah, nih. Alamah, tanda-tandanya. Jadi, ketika kita untuk mengenal lebih detail, kita harus mengetahui tanda-tandanya, teman-teman. Nih, untuk isim. Isim tandanya apa saja? Jar, huruf jar. Jadi, seperti tadi, Hamidun yadhabu ilal madrasati. Ketika ada huruf jar, dan setelahnya itu pasti isim. Pasti isim ya. Iya, pasti kasro dan isim. Gitu ya. Pasti isim. Setiap ada huruf jar, pasti setelahnya itu isim. Nah, paham ya untuk yang jar? Kemudian yang tanwin. Nah, ketika ada suatu lafaz, ada suatu kalimat, kata ya, kalimat, dalam bahasa Arab kalimat, terdapat tanwin. Tanwin apa saja? Baik itu tanwin fathah, tanwin gomma, tanwin kasro, pasti itu dinamakan kalimat isim. Itu ya. Jadi tandanya kalimat isim itu juga ada tanwinnya. Contoh, ada yang bisa ngasih contoh? Madrasatun. Madrasatun. So, apa lagi? Kitabun. Kitabun. Lagi? Jami'atun. Jami'atun dan lain sebagainya. Itu ya. Jadi pasti tandanya yang pertama jar, kemudian tanwin. Terus yang ketiga nida. Nah, nida. Apa nida? Ada yang tahu? Panggilan. Panggilan. Ya, panggilan. Jadi nida itu panggilan. Jadi setelah huruf nida itu pasti isim. Misalnya, huruf nida itu teman-teman ada 7. Tapi yang biasa dipakai itu ya, huruf ya. Karena huruf ya itu bisa dekat, bisa dipakai dekat, bisa dipakai jauh. Contoh, ya Ahmad, ya Fatimah, ya Zainab, ya Aisyah. Itu nida. Jadi setiap ada nida pasti itu isim. Ya, setiap nida pasti itu isim. Misalnya ya walad misalkan, atau ya abun, ya abi misalkan, dan lain sebagainya. Itu ya. Kemudian al. Nah, ini lagi al.
Jadi ketika nanti ada suatu kalimat atau lafaz ada al-nya itu isim teman-teman. Contohnya seperti apa? Alkitab. Alkitab, Alkitab lagi. Dari tadi muter-muter Alkitab terus ya. Yang lain dong. At-talamid. Itu. Talamid, apa artinya? Siswa-siswa. Siswa, beberapa siswa ya. Kemudian apa lagi? At-tullab. Kemudian ad-duktur. Apalagi al-bait dan lain sebagainya. Jadi ketika suatu lafaz ada al-nya dan al itu ada di depan, al-nya itu ada di depan, pasti itu isim. Gitu ya. Kemudian idhofah. Nah, apa idhofah? Ada yang tahu idhofah? Nah, Idhofah. yang tadi dari mudhof dan mudhof ilaih. Nah, iya, Mumtaz. Terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Idhofah itu teman-teman ya, menyatukan dua isim atau lebih untuk dijadikan satu pengertian. Misalnya contoh. Ada bisa contohin enggak? Jadi gini, Ma'ul bi'ri. apa? Ma'ul bi'ri. Apa artinya? Air sumur. Air Sumur. sumur. Maun air, bi'run sumur. Jadi Sumur. ada dua isim teman-teman ya. Coba tentukan yang mana yang mudhof, yang mana yang mudhof ilaih. Ma'un mudhof. Al-bi'ri mudhof ilaih. Oh, coba apa sih artinya mudhof dan mudhof ilaih? Sandar dan sandarkan. Mudhof dan mudhof ilaih itu sandaran, kemudian mudhof ilaih itu yang disandarkan. Jadi contohnya lagi teman-teman. Jadi ada dua kata ya, ada dua kata tapi digabung untuk menjadikan satu pengertian. Misalnya lagi selain ma'ul bi'ri. Coba kitabun artinya apa? Kitab. Kitab. Buku. Kemudian Allahu, Allah. Kalau digabung Kitab Allah. kitabullah. Kitab Allah apa? Kitabullahi. Kitabullah apa? Kitab Allah. Al-Qur'an. Al-Qur'an. Itu teman-teman. Jadi bisa menggabungkan isim-isim. Kitabullah, kitab Allah, kitab Allah. Jadi Al-Qur'an itu. Coba lain apa selain kitabullah dan ma'ul bi'ri? Coba bahasa Arabnya kamar apa? Hurfa. 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 Fah. Ruang duduk. Majelis. Julus. Jelase julusu. Kalau ruang tamu, ruang duduk apa ruang duduk? Hurfatul Hurfatul julus. Jadi ruang tamu. Nah, itu apalagi? Sholat, sembahyang artinya bahasa Arabnya sholat ya. Iya. Kemudian malam. Apa bahasa Arabnya malam? Lail. Kalau digabung Salatul lail. Salatul Lail. artinya apa? Salat Malam. Sholat malam. Jadi gitu teman-teman ya, idhofah. Idhofah itu menyatukan dua isim atau lebih untuk dijadikan satu pengertian. Gitu. Jadi harus isim ya teman-teman ya. Makanya ini masuk ke tanda isim karena itu gabungan dari dua isim. Itu, paham? Insya Allah. Kita lanjut pada tanda fi'il. Kalimat fi'il. Apa tadi kalimat fi'il? Kata kerja. Perintah. Kata kerja. Kata kerja. Tanda kalimat fi'il. Nanti siap-siap
antum buat contoh ya. Contoh dari jumlah ismiyah dan fi'liyah. Nih, yang tanda-tandanya kalimat fa'il. Ada qad, ada sin, ada saufa. Qad ini teman-teman bermakna sungguh. Nah, sungguh. Coba, ada yang tahu enggak qad ini masuk pada fi'il apa aja? Kan fi'il dibagi menjadi 3, ada fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar. Fi'il madi. Fi'il madi. Madi. Ya, Ya. jadi qad ini Fi'il mudhari. fi'il madhi dan Fi'il fi'il mudhari. mudhari. Contohnya ada yang bisa ngasih contoh? Contoh yang masuk pada fi'il mudhari nih. Qad Qad ya'lamu Zaidun. Qad zahabal Ahmadun. Nah ya, qad ya'lamu Zaidun. Apa artinya? Qad ya'lamu Zaidun. Zaidun telah tidur. Sungguh Zaid Sungguh Zaid sedang tidur. kok tidur teman-teman. Ya'lamu. Alama ya'lamu. Sungguh Zaid sedang belajar. Zaid sedang belajar. Zaid sedang belajar. Baik. Cuma yang fi'il madhi. Ada yang bisa ngasih contoh yang fi'il madhi? Qad zahabal Ahmadun. Nah, ada lagi. Qad qamatis shalah. Sungguh berdiri. Berdirinya sholat. Artinya bahwa sholat ini telah sampai waktunya gitu teman-teman. Qad qamatis shalah. Ada lagi. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Aflaha. Aflaha kalimat apa? Fi'il. Fi'il apa? Fi'il 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 mudhari. aflaha. madi. Itu ya yang qad ya, intinya qad ini teman-teman masuk pada fi'il madhi dan fi'il mudhari gitu ya. Kemudian yang sin teman-teman. Sin. Sin ini bermakna apa? Akan. Akan. Ada yang bisa ngasih contoh? Saya'lamun. Saya lemon. Apa artinya? Akan. Contohnya lagi. Akan mengetahui. Sayaqulu Zaidun. Sayaqulu Zaidun. Zaid akan Zaid akan berbicara. berbicara atau berkata. Jadi sin ini teman-teman khusus masuk pada fi'il mudhari gitu ya, khusus masuk pada fi'il mudhari. Kemudian saufa. Saufa ini juga akan. Ada yang bisa bedain antara saufa dengan sin maknanya? Jadi lebih perbedaan dekat yang sin. Ya, kalau sin itu dinamakan huruf tansif, huruf tansif. Masa mendatang yang dekat artinya akan. Akannya itu dekat, waktunya dekat teman-teman. Nanti misalkan besok. Tapi kalau yang saufa ini dinamakan huruf taswif, ini tidak ada waktunya. Ana kasih contoh yang sin ya. Sa'azuruka gadan. Saya akan mengunjungimu besok. Sa'azuruka gadan. Ana kasih contoh yang saufa. Saufa azuruka ba'da syahraini. Saya akan mengunjungimu setelah atau mengunjungimu 2 bulan. 2 bulan lagi. Jadi saufa dan sin ini waktu akannya itu berbeda. Kalau sin itu lebih dekat, kalau yang saufa itu tidak ada batasnya. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian yang tak.
tak taknis. Tak taknis ini masuk pada fi'il madhi. Contohnya seperti zahabat Fatimah, menunjukkan pada muannas teman-teman. Intinya tak taknis ini menunjukkan muannas. Zahabat Fatimah. Fatimah telah pergi. Dan misalkan lagi Qur'at Aisyah atau fa'alat siapa ya? Fatimah. Jadi intinya menunjukkan cewek, teman-teman. Itu ya, paham ya? Nanti harus semuanya buat contoh. Kemudian beralih pada yang selanjutnya nih. Tanda-tanda fi'il. Wow. Wow, nun, eta, tuma, tum, ti, tuna, tuna. Nah, ini maksudnya teman-teman lebih ke gomir. Intinya kalau ada waw, nanti misalkan taf'aluna. Taf'aluna itu ada wawnya kan? Misalnya tadhabuna. Tadhabuna ada wawnya. Dan waw dan nunnya itu bermakna banyak. Dia atau mereka pergi. Jadi banyak. Kalau mereka pasti banyak. Kemudian yang nun. Yang nun ini tadi tadhabuna. Kemudian yang eta. Kalau bahasa Arabnya apa ya? Pergi apa? Dahaba. Dahaba. Kalau kamu laki-laki pergi. Tazhabu. Kamu laki-laki telah pergi. Ya, Zahabta. dahaba. Nah, dahabta kan nih. Dahabta. Etaknya ini masuk pada kalimat fi'il. Jadi, termasuk tanda-tanda fi'il. Kemudian, tuma. Zahabtuma. Dahabtuma. Apa artinya dahabtuma? Dua orang lagi. Kamu berdua laki-laki telah pergi. Nah, kemudian tum. Dahabtum. Tahibutum. Kalian. Kalian semua pergi. Kalian semua laki-laki telah pergi. Nah, kemudian yang ti. Biasanya juga limit Ti itu menunjukkan kamu. kamu untuk perempuan. Kamu perempuan, kamu satu perempuan. Dahabti. Jadi kalau di apa ya di tafsir dahaba dahaba dahabu dahabat dahabata dahabna. Masuk kan dahabna masuk. Dahabta dahabta dahabtuma Dahabtum. dahabti Dahab. Dahabtunna. Dahabna. Nah, jadi itu ya teman-teman ya, ketika ada waw, nun, tak, tuma, tapi antum harus bisa membedakan. Nanti kalau ada huruf waw pasti itu isim. Enggak teman-teman, maksudnya fi'il. Enggak semuanya yang ada huruf waw itu pasti fi'il. Jadi ada ketentuannya. Antum harus paham dulu fi'il itu seperti apa. Kemudian yang di bawah alif, nun, iya, ta. Nah, alif, nun, iya, ta ini yang mendahului fi'il mudhari. Jadi, alif, nun, iya, ta ini huruf mudhara'ah. Perhatikan, alif, nun, iya, ta ini huruf mudhara'ah. Jadi, suatu lafaz ketika didahului huruf tersebut, salah satu huruf tersebut, itu dinamakan kalimat fa'il. Dan itu masuk pada fi'il mudhari, teman-teman. Pasti itu masuk pada fi'il mudhari. Ada yang bisa ngasih contoh? Misalnya, yadhabu, seperti tadi, yadhabu. Tadhabu. Nadhabu, adhabu. Coba, yang alif itu menunjukkan arti apa? Ana. Nah, saya. Kemudian nun. Kami. Ya.
Untuk Dia- dia Dia laki-laki. laki-laki. Nah, kemudian ata, Dia perempuan dan kamu laki-laki. dia Teman. perempuan dan kamu laki-laki. Jadi tak ini bisa memandu, ada dia, ada itu ya. Coba kasih contoh. Aktubu. Aktubu apa artinya? Saya Saya sedang menulis. menulis. Itu ya untuk huruf-huruf mudhari'ah. Pasti huruf-huruf mudhari'ah itu pasti ada 4 teman-teman. Alif, nun, ya, ta, atau disingkat ana itu Anita atau Nita. Terserah antum. Yang penting ada 4 gitulah. Kemudian apa nih? Nun taukid. Nun taukid. Nun taukid itu ada 2 teman-teman. Ada nun taukid khafifah, ada nun taukid tsaqilah. Intinya antum nggak usah lebih ke mendalam dulu. Yang penting antum tahu dasarnya dulu. Kalau nun taukid itu ada 2, khafifah, tsaqilah. Kalau khafifah itu di akhirnya anunnya itu berharokat sukun, dan kalau tsaqilah anun di akhir berharokat tasydid. Bukan berharokat tasydid sih, ada tasydidnya. Contohnya if'alan yang khafifah, yang tsaqilah if'alanna. Itu ya. Nah, kemudian amil jawazim. Amil jawazim itu Aku aja ternyata jangan dicoret-coret ya. gini loh. Ya, dihapus. Ya, ada yang tahu nggak? Itu amil jawazim. Amil yang memerintah. Amil yang minta jazm. Nah, Minta jazm. untuk fi'il madi ya. Fi'il madi. Ada yang bisa ngasih contoh? Contohnya, lam yaj'al atau lam yadrib. Apa artinya lam yadrib? Belum memukul. Belum. Jangan memukul. Jadi asalnya teman-teman sebelum dimasuki amil jawazim itu banyak. Ada lam, lama, alam, alama, dan lain sebagainya. Jadi sebelum dimasuki amil jawazim, itu tidak sukun di akhir teman-teman. Contoh tadi, yadribu, daraba yadribu. Kan di akhir itu, di akhir berharokat apa? Doma kan ya? Yadribu. Di huruf-hurufnya berharokat doma. Ketika kita memasuki amil jawazim, pasti itu sukun. Pasti itu sukun. Menjadi apa? Ketika dimasuki lam. Lam yadrib. Lam yadrib. Contohnya lagi, kalau belum membaca apa? Lam ta'allam. Lam. Belum membaca. Lam taqra. Lam yaqra. Belum menulis. Lam Lam yaktub. Lam yaktub. yaktub. Itu ya. Intinya menjazmkan atau mensukunkan huruf terakhir. Dan untuk kalimat huruf ma'adha dalik. Sama ini, tandanya itu bukan kalimat fi'il dan isim, itu dinamakan. Huruf itu banyak teman-teman, nanti di bawah ya. Kita lanjut. Nah, ini. Kalam. Kalam atau jumlah. Dalam bahasa Indonesia, kalimat seperti contoh, saya ingin pergi ke pasar. Saya ingin pergi ke pasar. Itu dinamakan kalimat dalam bahasa Indonesia. Tapi saya ingin pergi ke pasar itu dalam bahasa Arab apa? Bahasa Arabnya. Uridu an adhaba ilal suqi. Itu dinamakan jumlah. Ya. Jadi kalau kalimat susunan huruf hijaiyah, kemudian kalau jumlah susunan kata. Ana kata, adhabu kata, atau kalimat. Itu ya, paham ya.
Nih, kalimat, kalam atau jumlah ada dua. Ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Yang iya. Kalau jumlah Fi'liyah. ismiyah, susunan dari apa, teman-teman? Dari Nama. Dari nama Ustaz. Dari isim. Diawali dengan isim. Tada wal khabar. Diawali dari isim. Mumtaz. Jadi, jumlah ismiyah itu diawali dengan isim. Kalau jumlah fi'liyah diawali dengan Fi'il. fi'il. Dan jumlah ismiyah itu susunan dari mubtada dan khabar. Kalau fi'liyah susunan dari fi'il dan fa'il. Coba ini contohnya jumlah ismiyah. Nanti antum buat jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Perhatikan. Coba ini yang jumlah ismiyah dulu. Orang duduk di depan masa? Jumlah ismiyah ini bisa dihapus enggak sih? Coba kalau dia langsung netapi di depannya nanti yang cepat lolos jalannya yang jumlah ismiyah. Muhammadun dhahaba ilal masjid. Muhammadun kalimatnya kalimat apa? Isim. Isim. Dhahaba ilal masjid. Ustazah, ini kok bukan isim, Ustazah. Dhahaba ilal masjid. Kan katanya isim. Jadi gini teman-teman. Al isim mubtada dan khabar. Mubtada. Apa sih arti dari mubtada? Ada yang tahu? Isim di awal kalimat. Nah, ya, bisa dikatakan isim di awal kalimat. Jadi mubtada itu isim yang dibaca rofa ya. Rofa itu biasanya identik dengan dhamma. Muhammadun kan itu dhamma. Yang menjadi pokok pembahasan. Nah, jadi pokok pembahasan. Jadi Muhammad. Yang jadi pokok pembahasan ini Muhammad. Muhammad ngapain gitu. Dhahaba masjid. Oh, Muhammad pergi ke masjid gitu. Jadi yang jadi pokok pembahasan itu Muhammad. Makanya mubtada itu isim yang dibaca rofa, isim ya, isim bukan fi'il. Isim yang dibaca rofa yang menjadi pokok pembahasan. Itu ya, untuk mubtada. Nah, sekarang setiap ada mubtada pasti ada khobar. Setiap ada saya pasti ada kamu ya. Katanya. Nah, jadi iya, biasanya diibaratkan ini teman-teman. Kalau seorang pasangan ya, seorang pasangan kekasih hanya ngambil dari gombalan-gombalan nahwu sorof. Kalau ada mubtada pasti ada khobar. Kalau ada suami pasti ada istri gitu katanya. Kalau ada kamu pasti ada saya atau sebaliknya. Nah, kita lanjut. Muhammadun, ini mubtada. Dhahaba ilal masjid, ini menjadi khobar. Apa khobar? Khobar itu disandarkan pada mubtada. nah, isim yang dibaca rofa yang menyempurnakan arti mubtada. Jadi, khobarnya mana ini? Dhahaba ilal masjidi. Dhahaba. Ilal masjidi. Nah, katanya isim mustada khobar itu, kok ini fi'il madi gitu ya pasti ya. Nah jadi gini teman-teman, khobar itu dibagi lagi. Sama juga mubtada itu dibagi lagi, tapi ini mubtada isim dhohir. Khobar itu dibagi lagi, ada khobar mufrad, ada khobar mufrad. Wah ustazah banyak banget sih, nah ini ribet. Nah, bukan ribet ya sebenarnya. Bahasa Arab itu bukan ribet teman-teman, akan tetapi luas ya. Al-Lughatul Arabiyyah shamun jiddan katanya. Bahasa Arab itu sangat sulit, bukan sulit tapi sangat luas. Seperti lautan. Ya, jadi mubtada, ada khobar. Khobarnya ini khobar ghairu mufrad. Nah, khobar ghairu mufrad dibagi lagi. Khobar mufrad itu ada jumlah dan syibhul jumlah. Nah, dhahaba ilal masjid ini termasuk jumlah. Jumlah apa? Jumlah itu dibagi dua lagi.
ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Kebetulan khobarnya ini jumlah fi'liyah. Kan makanya ada dhahaba ilal masjidi. Gitu teman-teman. Jadi berenting-renting ya. Nahwu itu berenting-renting. Khobar ada dua, khobar mufrad. Khobar mufrad ada dua lagi. Ada ada jumlah, ada subjumlah. Jumlah ada dua lagi. Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Dan ini termasuk jumlah fi'liyah. Dan itu tadi ada jumlah, ada subjumlah. Subjumlah ada dibagi menjadi dua lagi. Ada dhorof dan majrur. Masih banyak teman-teman ya. Jadi antum jangan terlalu jauh dulu. Pahami ini dulu ya. Ribet banget sih Ustazah. Nahwu itu. Ya biasalah. Cari ilmu gitu teman-teman. Kemudian ini. Jadi ini ya intinya isim itu. Jumlah ismiyah didahului kalimat isim. Muhammadun. Contoh lain. Ada yang bisa ngasih contoh lain dari jumlah ismiyah? Apa coba? Muhammadun mahirun. Muhammadun mahirun. Muhammad itu pintar. Contohnya lagi. Bukan hanya Muhammadun ya teman-teman. Kan tanda isim banyak. Ada yang al. Contoh yang al. Al-madrasatu kabirun. Apa artinya? Sekolah itu besar. Sekolah itu besar. Nah, sekolah itu Besar. besar. Jadi itu ya. Misalnya lagi. Ad-daftar soghirun. Apa artinya? Soghirun jiddan. Absen itu kecil. apa sih? Kecil sekali. Kecil sekali. Buku itu sangat kecil. Itu ya. Jadi itu susunan dari isim-isim. Kalau antum misalkan sulit yang ini, antum bisa ngasih contoh yang itu tadi. Misalnya al-madrasatu kabirun. Apalagi tadi itu? Muhammadun mahirun. As-sayyaratu ahmaru, misalkan. Mobil itu merah. Jadi dua isim dulu nggak apa-apa teman-teman. Kalau antum misalkan buat contoh nanti. Kalau misalkan yang ini agak sulit ya. Kemudian yang fi'liyah. Nah, yang fi'liyah. Fi'liyah itu susunan dari fi'il dan fa'il. Coba ada yang bisa menentukan nggak? Fi'ilnya mana, fa'ilnya mana? Fiilnya dhahaba. Muhammadun jadi fa'il. Muhammadun fa'il. Fi'il itu Sahabat kalau nanti Muhammadun fa'il. nah, Penjar masjidi maf'ulun bi. ya, jadi gini teman-teman. Fi'il itu kalau masih ada yang nggak paham, fi'il itu kata kerja. Fa'il itu pelakunya. Coba di sini lafaz mana yang menunjukkan kata kerja? Lafaz apa? Haba. Dhahaba. Sahabat. Kemudian fa'il, pelakunya siapa? Muhammadun. Muhammad yang pergi ya, bukan Aisyah. Tapi bukan Zaid, tapi Muhammad. Tapi sudah tampak. Muhammad, dhahaba Muhammadun ilal masjidi. Ilal masjidi ini apa? Ke masjid. Masjid. Makan. Ini keterangan, al-bayan. Bukan maf'ul ya. Dhahaba Muhammadun ilal masjidi. Muhammad telah pergi ke masjid. Contoh lain. Ada yang bisa ngasih contoh? Gak usah keterangan, nggak apa-apa. Misalkan, Dhahabat Aisyah. Apa artinya? Bisa pergi. Ya, pergi. Contoh lain apa lagi? Tabakhat al-ummu.
Apa artinya tabahat al-umum? Ibu telah memasak. Ibu telah masak. Apa lagi? Ata'allamu lughatal arabiyyah fi ma'had takallam. Ta'allamu lughatal arabiyyah fi ma takallam. Coba yang mana itu fi'il, yang mana fa'ilnya? Fi'ilnya ta'allam, fa'ilnya tersimpan berupa domir ana. Nah, iya teman-teman. Jadi fa'il itu tidak selamanya ditampakkan. Ingat, fa'il itu tidak selamanya ditampakkan. Akan tetapi disimpan. Ada yang disimpan, ada yang ditampakkan. Seperti tadi, ata'allamu. Ata'allamu, saya menyimpan domir ana. Itu ya. Kalau misalkan nanti buat contoh, nggak tahu yang mau nyimpen ya. Nggak tahu yang nyimpen, nggak apa-apa ditampakkan. Misalkan, qara'a Muhammadun. Atau apa lagi? Qalat Aisyah. Apa artinya? Aisyah telah berkata. Aisyah berkata. Mana filenya? Mana filenya? Aisyah. Aisyah. Jadi Aisyah yang berkata ya, pelakunya itu Aisyah. Baik, itu ya untuk jumlah fi'liyah. Jadi kesimpulannya untuk jumlah itu adalah kalimat. Jadi susunan kata. Susunan kata misalnya nih, Muhammadun itu kata, dhahaba kata, ila itu kata, al-masjid kata. Jadi susunan kata itu dinamakan jumlah. Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Ismiyah itu pasti diawali dengan isim, fi'liyah pasti diawali dengan fi'il. Itu ya. Kemudian kita lanjut, nastamir. Nah, ini teman-teman. Wah, banyak banget. Ini antum tahu dasarnya dulu, nggak apa-apa. Syarah. Isim. Yang termasuk pada isim itu banyak. Ada isim domir, ada isim isyarah, ada isim istifham, ada isim mausul, isim adad, nada, mudzakkar wa muannas, ma'rifah wa nakir, dzaraf, ataf, mufrad, tasniyah, jama' i'rab. Ana kasih gambaran ya, sekilas saja ya. Kalau ini semuanya dikasih gambaran secara detail, nggak cukup waktunya. Nah, yang isim domir. Yang di mana tuh isim domir? Huwa huma hunna anta Kata antuma ganti. anti antuma antuna itu domir teman-teman. Nah, kalau isim isyarah Zalika. Tilka. dalika. Ya, itu dalika tilka itu isim isyarah. Kemudian istifham. Istifham itu menunjukkan pertanyaan. Jadi itu Man. Ya, man, hal, kam. Kemudian isim mausul. Isim mausul itu yang alladzi, alladani, allati, alladina itu isim mausul. Biasanya bermakna yang. Isim isyarah itu kata tunjuk teman-teman ya. Misalnya, dzalikal kitab, kitab itu. Atau yang isim mausul, alladzina yu'minuna, orang-orang yang beriman. Adad itu hitungan. Seperti wahidun, itnani, thalatha, arba, dan lain sebagainya. Nada ini seperti tadi, panggilan. Ya. Ya Muhammad. Kemudian yang mudzakkar wa muannats. Jadi yang masuk pada mudzakkar muannats itu termasuk isim. Seperti apa contohnya? Fatimatun itu muannats atau mudzakkar? Muannas. Makanya itu termasuk pada isim karena bisa dikatakan muannats dan mudzakkar. Muhammadun mudzakkar muannats. Muzakkar. Muannats mudzakkar. Muzakkar. Muannats ya. Muannats ya. Muzakkar, Ustazah.
Kok membingungkan kita ya? Iya teman-teman, emang Muhammad itu mudzakkar. Komitmen ya, harus komitmen ya dengan prinsip antum. Kalau itu memang itu benar, benar. Nah, kemudian lanjut. Ma'rifat wa nakiro. Apa itu ma'rifat? Ma'rifat itu ada 6. Ma'rifat itu ada 6. Seperti isim domir, isim alam, isim isyarah, isim mausul, isim yang didahului al, isim yang dimudahkan pada salah satu yang 5. Jadi isim ma'rifat biasanya tadi seperti contoh yang ismiyah. Biasanya isimnya itu terdiri dari isim ma'rifat. Contoh, hadza kitabun. Hadza termasuk isim apa? Isyarah. Isyarah. Makanya ma'rifat itu kan ada isim isyarah, isim dhamir, isim alam, isim mausul, ada 6 ya. Itu dinamakan isim, teman-teman. Dan nakiro ini bermakna umum. Jadi selain ma'rifat itu dinamakan nakiro. Antum kalau nggak paham nanti bisa japri ana. Karena kalau dijelaskan sedetail-detail mungkin ini nggak cukup teman-teman ya. Kemudian dorof. Ada yang tahu dorof? Dorof itu Keterangan. Dorof ada berapa? 2. Dorof Terangan waktu dan tempat. Dorof zaman sama dorof makan. zaman dan dorof makan. Jadi dorof itu teman-teman nama waktu atau tempat yang dibaca nasab yang menyimpan makna fi. Ana ulang, dorof nama waktu atau tempat yang dibaca nasab yang menyimpan makna fi. Nah, coba ada yang bisa ngasih contoh yang dorof zaman menunjukkan waktu. Masaan. Yauman, apa masaan artinya? Sore hari. Sore. Goden. Besok. Besok itu menunjukkan waktu teman-teman. Kemudian sobahan. Pagi. Lailatan. Itu menunjukkan Malam. dorof Zaman. Zaman itu artinya waktu. Ya. Dorof zaman artinya waktu. Kemudian yang dorof makan. Apa saja? Dorof makan dan tempat. Filmatrosatin. Amama apa artinya? Depan. Di depan. Belakang. Apa bahasa Arabnya di belakang? Waro'a. Ya. Tahta, fauqa, inda. Wina. Pernah belajar wina kah? Belum ya? Atas. Tahta di bawah. Ada tahta, waro'a, ada di wina nanti. Lagu-lagu bahasa Arab. Atas, bawah, Walfa, belakang, waro'a, fauqa, tahta, inda. Itu termasuk dorof makan. Kemudian yang atof. Nih, atof, huruf atof. Huruf atof ini kata penghubung. Contohnya, zahabat Fatimah wa Aisyah. Nah, ada wawunya tuh. Itu wawunya wawu atof penghubung. Aisyah dan Fatimah telah pergi. Jadi kata penghubung. Huruf atof itu teman-teman banyak. Au, hatta, lakin, dal, waw, fa, summa, am, dan lain sebagainya. Tapi biasanya yang dipakai itu am, au, waw. Itu ya. Tapi semuanya itu tidak semua bermakna dan. Ada yang bermakna atau, am, au. Nah, itu untuk huruf atof. Dan ini yang terakhir, mufrad, tasniyah, jamak, wa i'rab. Nah, mufrad tasninya jamak. Mufrad itu tunggal.
Tasniah 2. Jamak Banyak atau dari 2. ada yang bisa ngasih contoh? Muhammadun. 1 Muhammad. Hanya tunggal ya kan? Muhammad. Hanya satu Muhammad. Kalau dijadikan 2 Muhammad, tasniah gimana? Muhammadani. Muhammadani. Itu. Muhammadaini. Ya, jadi itu termasuk isim teman-teman. Kemudian banyak Muhammaduna. Banyak Jamak. Banyak. Muhammad. Mufrad 1 Muhammad, tasniah 2 Muhammad, Muhammadani. Kemudian banyak Muhammad, Muhammaduna. Lihat tadi irobnya. Kemudian yang fi'il. Jadi yang isim teman-teman banyak ya, ada isim dhamir, isim syarah, isim istifham, mausul, adat, nada, mudzakkar wa annas, ma'rifah wa nakirah, dzaraf, ataf, tasniah jamak. Kemudian yang fi'il. Yang fi'il ada fi'il apa nih? Fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar, fi'il nahi. Fi'il nahi ini menunjukkan larangan. Dan tandanya, tanda-tanda dari fi'il apa saja tuh banyak yang di atas ya. Kemudian maklum, majhul. Yang majhul ini biasanya itu. Misalkan doroba menjadi duriba. Dimajhulkan. Kemudian sahih muqtal. Ini biasanya masuk pada bina-bina sahih muqtal. Kemudian yang huruf. Huruf banyak nih teman-teman. Ada huruf jar, huruf nafi, huruf taukid, huruf syarat, huruf jawab, huruf ataf. Seperti tadi huruf ataf ada 10 katanya. Ada waw. Kemudian huruf syarat, idma, in. Ada huruf taukid. Huruf taukid apa aja? Ada ba dan huruf apa lagi? Huruf jar, min, ila, an, ala, firba. Ya. Nah, ya itu. Kemudian yang terakhir nih, istifham. Apa istifham? Pertanyaan. Jadi istifham ini apa saja? Ini sudah dikasih tahu nih sama artinya. Kalau a, apakah, ala, ingatlah. Biasanya ini ada lagunya teman-teman. A, apakah, ala, ingatlah. Ai, siapakah, aina, di mana. Ada. Ya, jadi itu ya intinya ya dari istifham, pertanyaan-pertanyaan. Mada, apakah, limadza. Limadza lam tahdirina. Kenapa kamu tidak hadir? Limadza, kenapa? Atau kaifa haluk? Bagaimana kabarmu? Hal anti hadirah? Apakah kamu hadir? Apakah kamu hadir? Gitu ya. Nah, jadi kesimpulan dari kesemuanya, pada qawaid itu menjelaskan tentang bagaimana caranya kita membuat jumlah atau kalimat yang benar dan juga bagaimana kita menyusunnya dengan benar. Jadi ketika kita misalkan kita sudah mahir bahasa Arab, tapi kalau tidak mempunyai dasar qawaid, itu belum sempurna teman-teman. Meskipun semahir apapun, itu tidak sempurna. Nah, sekarang gantian coba ngasih contoh. Siapa bisa ngasih contoh nih? Jumlah antara jumlah fi'liyah sama jumlah ismiyah. Yuk, siapa yuk? Seperti tadi teman-teman. Gak usah selengkap yang seperti tadi, gak apa-apa. Misalnya seperti al-ustad jamilun. Ustad itu
Ganteng. Al-ustadzah jamilatun. Meskipun tidak mengikuti seperti ini nggak apa-apa. Kalau misalkan tidak tahu bahasa Arabnya, buat bahasa Indonesia dulu, nanti kita bahas bersama. Ada yang bisa? Ana Masmuk? ismi Iklil Syakifah. Iklil. Iklil ya? Nah, Nah, Iklil. Tafadhali Iklil. Ustazah, terserah Ustazah, apa buat 2? Terserah. Alama syi'tum. Terserah antum. Buat yang mana aja? Jumlah fi'ili atau ismiyah. Ashtaril fawakih isuk. Ashtaril fawakih Isuk. fisuk. Apa artinya? Saya membeli buah-buahan di pasar. Jumlah fi'liyah. Bahan di pasar. Nah, itu termasuk jumlah apa? Jumlah ismiyah atau fi'liyah? Fi'liyah. Ya. Bisa ditentukan enggak fi'ilnya yang mana, fa'ilnya yang mana? Ashtari. Fi'ilnya Fi'ilnya terus. fi'il mudhari, fa'ilnya tersimpan berupa domir ana. Di ashtari fawakih. Fawakih itu artinya buah-buahan. Jadi fa'ilnya itu disimpan ya. Dhamir ana. Siapa pelakunya? Saya. Siapa yang saya membeli? Saya membeli buah-buahan di pasar. Ila suki, coba bisa tentukan. Ila suki itu kalimatnya kalimat apa, Iklil? Ismiyah. Ada berapa kalimat? Kalimat isim. Ada berapa kalimat ila suki? Ada 2. Kalimat apa aja coba? Kalimat huruf sama kalimat isim. Kalimat huruf sama kalimat isim. Kok bisa diharokat kasroh? Asuki. Kenapa nggak dikasih harokat dhamma, fathah? Li'annahu majrurun biharfil jarri ila. Mumtaz. Li'annahu majrurun biha bila ya. Jadi asuki itu teman-teman, kenapa kok nggak bisa dibaca dhamma fathah? Karena di depan lafaz asuki itu ada huruf jar. Katanya tadi ketika didahului huruf jar, huruf setelahnya pasti asroh atau majrur. Itu ya. Paham ya teman-teman ya? Syukron Iklil, Mumtaz. Baik, siapa lagi? Mayurid. Mayurid ayu jari ba'dukum. Lili, Mas Muk. Lili Ustazah. Lili, naam tafadhali Lili. Astamilul qamisul jadida inda yaumil utlati. Apa artinya? Saya menggunakan baju baru pada hari libur. Mumtaz. Coba. Fi yaumil utlah. Fi yaumil utlah ada berapa kalimat? 3 Ustazah. Apa aja? Fi yaum utlah. Yaumul utlah. Yaumul utlah itu termasuk kalimat apa? Isim Ustazah. Isim. Termasuk tanda yang mana? Termasuk tanda yang mana? Tanda jar Ustazah. Yaumul utlah. Yaumul utlah. Alif lam. Yang mana? Alif lam Ustazah. Ini ya. Nih. Apa ini?
Idhofah Ustaz. Yaumun. Apa artinya? Hari, Al-utlah. libur. Jadi hari libur. Iya, bisa masuk pada al, tapi kalau sendiri, al-utlah. Kalau yaumul utlah, hari libur, itu masuk idhofah. Kalau sendiri al-utlah, baru itu yang al, gitu ya. Lili ya. Ustazah. Nah, Mumtaz Lili, syukran. Mbak, coba yang Rijal ini kok gak ada sama sekali sih? Yang bagian cowok, ayo dong, muncul dong. Ada Ustaz. Ustazah. Aduh. Ahmad, Ya, tafadhal ya, Ahmad. nah, Ustazah. Bismillah. Yang pertama yang jumlah ismiyah. Al-kursiyu maksurun. Mal makna? Artinya, kursi itu telah rusak atau patah. Cuma Ya. jumlah fi'aliyah. Oh, jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Itu jumlah ismiyah. Yang jumlah fi'aliyah. Jumlah fi'ilnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba tentukan mana yang fi'il sama fa'ilnya. Fi'il, yang fi'ilnya qala, terus fa'ilnya Rasulu. Rasulu, Mumtaz. Ya. Ahmad ya, yang bersabda itu Nabi Muhammad. Mumtaz, Ahmad. Ya, syukran Ustazah. Syukran al-wajib. Yang lain, Selain Ahmad, Ikil dan Lili. Ana tunjuk. Mbak Ustazah ini tunjuk-tunjukan. Coba Muhammad Rakan. Hal anta hadir? Ya Ustazah. Coba bisa ngasih contoh? Terserah antum. Fi'liyah atau ismiyah, terserah. Bisa? Apa coba? Bahasa Arabnya apa ya? Bahasa Arabnya lantai apa? Bilatun. Lantai itu warna putih. Al-bilatun. Abiyad. Abiyad. Baz. Al-bilatu atau al-bilatu abiyad. Itu jumlah ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah. Ismiyah. Baz. Coba yang lain, siapa lagi? Terakhir nih, coba ada yang bisa ngasih tahu. Yang sudah, jangan buat contoh lagi. Sekarang buat contoh jumlah fi'liyah. Terakhir nih, terakhir. Ustazah. Smoke. Poppy. Poppy. Ya. Nah. Poppy. Min aina anti, Poppy? Madiun Ustazah. Madiun, nah. Tafadhali, Poppy. Nah. Akalat Aisyatu al-khubza. Akalat Aisyatu al-khubza. Nah, coba tentukan tuh yang mana fi'il, yang mana fa'il, dan yang mana maf'ulnya. Fi'ilnya akalat, terus fa'ilnya Aisyah, dan maf'ul bihnya al-khubza. Ini apa?
Aisyah telah makan roti. Aisyah telah makan roti. Mumtaz. Mumtaz jidan. Syukron, Popi. Apa Ustazah? Baik. Mungkin itu ya teman-teman ya untuk malam ini ya. Rizky ini. Belum ngasih contoh ya Rizky ya? Ya cuma ngasih senyuman ya. Bukan ngasih contoh. Baik, namanya baksa. Jika, oh ya sebelum anak akhiri, ada yang mau ditanyakan? Anak Ustazah mau bertanya. Nah, ada, tafadhali. Yang saya mau tanyakan itu kan kata awal kan misalnya kan Ustazah tilmidun. Jadi kenapa bisa menjadi talamid begitu? Oh, tilmidun. Kenapa kok bisa talamid? Seperti misalnya kitabun. Kenapa kok bisa menjadi kutubun? Itu ya? Iya Ustazah. Nah, jadi gini. Kitabun itu kan bentuk mufradnya. Atau tadi apa yang ditanyakan tadi? Tilmidun ya, tilmidun. Tilmidun itu kan bentuk mufradnya. Arti dari tilmidun itu apa? Siswa. Tilmidun kan artinya siswa. Nah, ketika kita dirubah menjadi talamid, itu artinya berbeda. Menjadi beberapa siswa. Menjadi banyak. Dan itu dinamakan jamak. Jamaknya jamak taksir. Jamak taksir itu sendiri, apa? Definisi dari jamak taksir itu sendiri, apa? Ada yang tahu? Jamak yang memperbanyak. Peraturan Ustazah. Isim yang bermakna banyak yang berubah dari bentuk mufradnya. Ya. Talamid. Mufradnya apa? Tilmid, ya. Tilmidun. Mufradnya itu tilmidun. Misalnya tadi apa? Fardun. Fardu, ya. Jamak taksirnya furudun. Itu ya. Dan apalagi? Kitabun. Jamak taksirnya kutubun. Jadi, kok bisa Ustazah? Kok bisa berubah? Bagaimana cara merubahnya? Nah, untuk jamak taksir, cara merubahnya dari mufrad, dari tilmidun menjadi talamid, itu ada wazannya. Ada wazannya. Dan wazannya itu kalau nggak salah mafa'ilun atau tafa'alu dan apa, kalau nggak salah ada 4 teman-teman. Nah, dan biasanya untuk jamak taksir itu bisa dicari di kamus. Bisa dicari di kamus untuk jamaknya, untuk merubah jamaknya dari mufrad ke jamak taksir. Jadi jamak taksir itu sendiri isim yang bermakna banyak yang berubah dari bentuk mufradnya. Dan jamak taksir itu bermakna umum, banyaknya. Banyak yang bermakna umum. Misalnya kan kalau jamak apa tuh? Jamak muannats salim sama jamak mudzakkar salim dikhususkan. Jamak muannats salim dikhususkan pada cewek, banyak perempuan. Dan untuk jamak mudzakkar salim dikhususkan banyak pada laki-laki. Itu ya. Contohnya nih, yang jamak mudzakkar salim. Al-muslimuna. Al-muslimuna apa artinya? Banyak orang Islam. Muslim. Nah, ya. Muslim. Banyak orang Islam laki-laki. Itu ya kalau lengkapnya. Kalau bentuk muannasnya, al-muslimatu. Banyak perempuan Islam. Banyak Islam perempuan gitu. Jadi dikhususkan teman-teman ya. Untuk jamak taksir itu untuk umum, tapi jamak mudzakkar salim itu untuk perempuan, untuk laki-laki banyak, dan jamak muannats salim untuk perempuan banyak. Tuh.
Jadi intinya itu jamak, berubah dari bentuk mufradnya, dan itu termasuk jamak. Siapa yang nanya tadi? Ustazah Sarah. Sarah, hal fahimti? Itu Ustazah. Tanda-tanda jamak taksir tuh kayak mana Ustazah? Nah, tanda jamak taksir itu bukan gak ada tandanya sih. Itu biasanya mengikuti wazannya. Misalkan tadi talamid. Itu mengikuti wazan tafa'ilu gitu. Tafa'ala tafa'ilu. Ada wazannya. Jadi harus mengikuti wazannya gitu. Dan bisa dicari dalam kamus. Misalnya jamak taksirnya tilmidun, talamid. Tuh, biasanya kan di dalam kamus, nah biasanya kan antum pasti ada yang nemuin mufradnya kitabun, pas ada jimnya di tengah ya, kitabun, dan ada jimnya kutubun, itu ya pastinya ya. Jadi intinya untuk melihat dari tanda-tanda jamak taksir bisa dilihat dalam kamus atau mengetahui dari wazan-wazannya. Itu ya. Siapa? Sarah? FMT? Paham Ustazah. Paham. Ada yang ditanyakan lagi teman-teman? Mafi? Nggak ada? Nggak ada ya? Oh iya, untuk tugas, pengen tugas nggak? Jangan banyak-banyak Ustazah. Jangan banyak-banyak Ustazah. Ya, nggak ada tugas Belum ya. belum di Nggak ada tugas. Ya. Untuk malam ini nggak ada tugas, Ana sudah baik kepada antum. Yang penting, tugas-tugas yang sebelumnya yang belum dikerjakan, tafadhol dikerjakan. Cepat-cepat dikerjakan biar sama Ana cepat dinilai. Dan jika tidak ada yang misalnya apa ya? Ada yang belum dinilai. Tag Ana ya di grup ya. Tag Ana di grup. Takut ada yang lupa dinilai itu teman-teman ya. Ya mungkin itu untuk malam ini. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Dan kita tutup nakhtim ta'limana bi qiraati hamdala ma'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, semangat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustazah. Barakallahu fikum Ustazah. Baik. Pikir antum kenapa kakak ini dong? Gaduh, udah keluar Riri.